Film ini dimulai di tahun 1969 dengan memperlihatkan dua anak kecil yang sedang bersepeda di dalam hutan. Tak lama, mereka berdua menemukan mayat seorang pria. Seorang sheriff bernama Jackson dan rekannya datang ke TKP untuk melihat mayat tersebut yang diketahui bernama Chase Walker. Lalu kedua polisi itu naik ke sebuah menara untuk mencari tahu penyebab kematian Chase. Di atas sana, mereka menemukan lantai besi yang sudah terbuka, dan mereka pun berkesimpulan kalau Chase mati dari atas menara itu. Di malam harinya, Sheriff Jackson datang ke sebuah bar, dan di sini dia mendengar orang-orang yang sedang membahas kematian Chase, di mana mereka meyakini kalau pelaku pembunuhnya adalah seorang gadis paya atau gadis yang tinggal di rawa-rawa. Mendengar rumor itu, Sheriff Jackson pun mendatangi rumah gadis paya yang berada di tengah hutan. Sayangnya, rumah yang mereka datangi terlihat sedang kosong, tak berpenghuni. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita bernama Kia Clark yang terlihat sedang panik dan bersembunyi. Rupanya, Kia adalah gadis paya yang dituduh sedang membunuh Chase. Dan sayangnya, pelarian Kia pun harus berakhir ketika petugas berhasil menangkapnya. Kia pun dipenjara, terkurung, terhukum hanya berteman sepi. Di tengah kegalauannya bersama seekor kucing, tiba-tiba Kia didatangi Tom Milton, seorang pengacara senior yang berada di kota itu. Milton, yang sudah lama tinggal di desa itu, meyakini kalau Kia bukanlah pelaku pembunuh Chase. Lagi pula, Kia belum pernah terlibat dalam masalah hukum sebelumnya. Karena dari itu, Milton mengajukan diri menjadi kuasa hukum untuk Kia dan berjanji kalau dia bisa membebaskan Kia dari tuntutan hukum. Tapi sebelum bisa membantunya, Milton pun meminta Kia untuk menceritakan tentang dirinya. Dan sayangnya, Kia hanya terdiam tanpa kata sedikit pun. Akhirnya Milton pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan sebuah buku, yang mana di saat Kia membuka buku itu, seketika Kia langsung menceritakan tentang dirinya. Film pun flashback di masa lampau, tepatnya pada tahun 1953, dengan memperlihatkan Kia yang masih kecil. Diketahui kalau Kia mempunyai keluarga yang lengkap dan terlihat sangat bahagia. Pada suatu hari, Kia dan kakak-kakaknya sedang bermain di perahu ayah mereka. Dan secara mengejutkan, ayah mereka datang dengan marah dan tak segan menghajar mereka. Rupanya kekerasan itu sudah biasa dilakukan ayah Kia. Dan pada suatu hari, ibunya yang sudah tidak tahan dengan kelakuan ayahnya, memilih untuk meninggalkan mereka secara diam-diam. Rupanya kepergian ibu mereka membuat kakak-kakak Kia memilih jalan yang sama untuk meninggalkan rumah itu. Alhasil, Kia pun semakin merasa kehilangan dan harus bertahan di rumah itu bersama dengan ayahnya yang kasar. Di sebuah danau, Kia bertemu dengan anak laki-laki bernama Ted Walker. Dan dari perkenalan mereka, Kia pun bisa sedikit mengurangi rasa kesepiannya. Di hari selanjutnya, Kia dan ayahnya datang ke sebuah toko sembako milik sepasang suami istri bernama Champin dan Mabel. Untungnya, Mabel dan Champin adalah orang yang masih peduli dengan kondisi Kia di saat orang-orang terdekatnya menyakiti dan meninggalkannya. Berkat saran dari Mabel, Kia pun memberanikan diri untuk pergi ke sekolah untuk yang pertama kalinya, meskipun dengan menggunakan baju yang kotor dan tanpa menggunakan sepatu. Sayangnya, kenyataan pahit kembali diterima Kia ketika teman-teman di kelasnya malah menghina penampilan Kia. Dan tentu saja, Kia pun tak tahan dan memilih untuk tidak pernah kembali lagi ke sekolah. That was the only day I ever spent in school. Ketika sedang di rumah, Kia merasa sangat senang karena mendapatkan surat dari ibunya. Tapi sayangnya, surat itu langsung diambil ayahnya.
Dan lebih parahnya lagi, ayahnya malah membakar surat itu ketika Kia sangat ingin tahu kabar dari ibunya. Entah apa yang tertulis di surat itu, karena terlihat kalau ayahnya membakar semua barang-barang milik ibunya. Dan setelah kejadian itu, ayahnya pun pergi meninggalkan Kia. Akhirnya, Kia pun benar-benar hidup seorang diri di usia yang sangat muda. I here tell y'all about muscles. Kembali di masa sekarang dengan Kia yang mulai menjalani sidang pertamanya. Dan di sini hakim mengatakan kalau Kia terancam hukuman mati. Dan tentu Milton tak diam begitu saja dan mencoba melakukan pembelaan dengan meminta para juri untuk melakukan pertimbangan dengan menggunakan bukti-bukti. Di tengah-tengah persidangan, Kia kembali flashback ke tahun 1962 dan Kia yang beranjak remaja. Pada suatu hari, Kia bertemu kembali dengan Ted, teman masa kecilnya dulu. Di sini, Ted sempat memberikan surat ke Kia. Tapi sayangnya, Kia tak bisa membaca surat itu karena ia tidak pernah sekolah. Karena dari itu, Ted pun menawarkan dirinya untuk mengajar Kia untuk membaca dan menulis. Don't tell me. Others remain uncommitted. Stem cells. We went through the whole library. Singkat waktu, Kia pun sudah bisa membaca, menulis, dan mengetahui banyak hal tentang hewan dan tumbuhan berkat bantuan Ted. Bahkan karena dari itu, perasaan cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Ada momen ketika mereka sedang melihat daun yang berterbangan, dan tanpa disadari, Ted mencium Kia. Dengan perasaan polos, Kia pun bertanya, apakah mereka sekarang pacaran? Dan tentu, dengan senang hati, Ted pun mengiyakan pertanyaan itu. Singkat cerita, pada suatu hari, Ted terlihat terdiam dan sedikit bingung. Kia pun mempertanyakan hal itu ke Ted, dan di sini pun diketahui kalau Ted harus pergi meninggalkan Kia untuk melanjutkan kuliahnya. Tentu, Kia yang mendengar itu menjadi sedih dan merasa kalau Ted tidak akan pernah kembali lagi. Tibalah hari itu, di mana Ted akan pergi meninggalkan Kia. Tapi sebelum pergi, Ted memberikan daftar penerbit buku agar Kia mengirimkan hasil gambar dan catatannya ke penerbit itu. Di sini, Ted pun berjanji kalau dia akan pulang di tanggal 4 Juli untuk melihat pertunjukan kembang api bersama. Kia pun menjalani hari-harinya dan tak sabar menunggu kepulangan Ted. Sampai pada akhirnya, sampailah di tanggal 4 Juli, dan Kia pun mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Ted di sebuah pantai. Dengan perasaan tak sabar, Kia menunggu Ted hingga 1-2 jam berlalu. Kia masih sabar menunggu. Tapi sayangnya hingga matahari tenggelam dan kembang api mulai ditembakkan, Ted tak juga datang. Bahkan Kia pun sampai tertidur. Dan ketika Kia terbangun, ia pun menjadi marah karena Ted sudah berbohong kepadanya. They were all gone. And love had been the same thing. Kembali dengan Milton yang masih berusaha keras melakukan pembelaan dan memberikan beberapa pertanyaan ke Sheriff Jackson terkait jejak kaki dan sidik jari yang menghilang di TKP. Lalu, Kia kembali flashback ke tahun 1968 dengan memperlihatkan Kia yang sudah bisa melupakan Ted. Ketika Kia baru saja keluar dari toko mebel, tiba-tiba ia didatangi seorang pria. Nah, jadi pria ini yang bernama Chase, yang dikabarkan mati dibunuh Kia. Di sini, Chase mencoba mendekati Kia dan mengajaknya untuk jalan-jalan. You're something else, ain't you? Kia dan Chase berada di atas menara tempat Chase terbunuh. Dan di sini, Chase melihat rumah Kia dan meminta Kia untuk mengajaknya ke rumahnya. Sayangnya, sifat Chase sangat berbeda dengan Ted, karena terlihat kalau Chase ini kurang sopan dan tidak bisa menghargai Kia. Merasa tidak tahan, Kia pun menegur Chase sambil bertanya,
sebenarnya apa yang dia cari. Mendengar teguran dari Kia, Chase pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perlakuan tidak sopannya itu. Singkat waktu, singkat cerita, Kia dan Chase semakin dekat, yang akhirnya membuat mereka menjalin hubungan. Pada suatu hari, Kia mendapatkan kabar gembira dari penerbit buku yang ternyata sangat menyukai hasil karya-karyanya. Karena dari itu, Chase pun mengajak Kia untuk merayakan keberhasilannya itu. Di sini, Kia menjadi terkejut sekaligus senang ketika Chase berkata kalau ia akan menikahi Kia. Walaupun Kia masih sedikit ragu dengan orang tua Chase, tapi Chase berhasil meyakinkannya. Di sebuah hotel, Kia memberikan kalung kerang yang dia buat sendiri untuk Chase. Kembali ke persidangan dengan memperlihatkan ibu Chase yang secara menggebu-gebu berkata kalau pembunuh itu sudah mengambil kalung kerang yang digunakan oleh Chase. Are aware that Miss Clark's house was... She knew she couldn't have him anymore, so she killed him and he broke it off with her. Kembali flashback ke tahun 1969 dengan memperlihatkan Kia dan Chase yang sedang menikmati hari-hari mereka. Dan di saat yang bersamaan, Ted yang baru saja pulang melihat kemesraan mereka. Ada momen Ted menjadi emosi ketika mendengar Chase bercerita kurang ajar tentang Kia ke temannya. Tentu terjadi baku pukul di antara mereka. Dan untungnya Jampin datang menghentikan mereka. Pada malam hari, Ted mendatangi rumah Kia untuk mengatakan kalau Chase bukan pria yang baik. Tapi sayangnya, Ted malah dilempari batu oleh Kia yang terlanjur kesal karena Ted sudah membohonginya. Di saat Kia sudah cukup tenang, Ted pun bertanya tentang cara agar Kia mau memaafkannya. Tapi sayangnya, Kia pun menjadi dilema dan tak bisa berkata apa-apa. Pada suatu hari, Kia tak sengaja bertemu dengan Chase di sebuah tempat. Dan di sini Kia menjadi terkejut ketika mengetahui kalau Chase ternyata sudah bertunangan. Tentu, hal itu membuat Kia semakin shock. Dan tak berapa lama, Kia pun langsung bersembunyi ketika mengetahui kalau Chase datang ke rumahnya. Dengan keadaan emosi, Chase mengamuk di rumah Kia sambil memaksa Kia untuk keluar dari persembunyiannya. Setelahnya, Kia masuk ke dalam hutan dan menghabiskan kesedihannya di sebuah pantai. I'd known for a long time. I had to do life alone. Di balik musibah, pasti ada hikmah di baliknya. Begitulah yang sekarang dirasakan Kia. Karena karya-karya yang dibuat sudah mulai terbit dan menghasilkan uang untuknya. Bahkan, Kia pun mampu membayar pajak rumahnya dan membeli beberapa barang untuk di rumahnya. Kebahagiaan Kia semakin bertambah ketika bertemu dengan Jody, saudaranya yang dulu pernah pergi. Beruntungnya, dari buku itu, Jody mengingat Kia dan berniat untuk menemuinya. Tapi sayangnya, dari Jody juga diketahui kalau ibu mereka sudah meninggal. Kia yang sedang melakukan pekerjaannya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Chase yang secara kasar ingin merudah paksanya. Untungnya, Kia mampu memberikan perlawanan sekaligus pelajaran untuk Chase. Leave me alone, you bastard! Setelahnya, Kia mengambil beberapa barang dan pergi bersembunyi dan menggunakan perahu miliknya. Ketika Kia pulang ke rumah, ternyata rumahnya sudah berantakan. Dan tentu, kalau itu semua perbuatan Chase. Pada malam harinya, Kia bertemu dengan Ted yang tanpa banyak kata langsung bertanya apa yang terjadi dengan wajahnya. Tapi di sini Kia meminta Ted untuk tidak campur dalam masalah itu. Kia juga menceritakan rencananya untuk pergi ke sebuah kota untuk menemui penerbit bukunya. Sementara di persidangan, orang-orang terdekat Kia datang untuk melihat persidangan itu. Dengan proses yang panjang dan ditampilkannya beberapa bukti, serta keterangan dari para saksi-saksi, persidangan itu pun hampir selesai.
Dan ini adalah tugas terakhir Milton untuk meyakinkan para juri kalau Kia tidak bersalah. Milton menegaskan agar para juri menilai dengan seadil-adilnya dan jangan terpengaruh dengan rumor yang mengatakan kalau Kia adalah anak yang aneh. Padahal sebenarnya Kia adalah anak yang ditelantarkan dan berjuang untuk hidup seorang diri. You'll come to a judgment based on the facts. These are just more of the rumors. You must base your judgment. Setelah berjam-jam menunggu, mereka pun dipersilakan masuk kembali ke ruang sidang untuk mendengar keputusan hakim. Dengan perasaan yang campur aduk, Kia pun pasrah dengan hasil persidangan ini. Dan betapa bahagianya Kia ketika mengetahui kalau dia tidak bersalah. Tentu, Kia merasa tak percaya dan berterima kasih untuk orang-orang yang selalu mendukungnya, terutama Milton yang sudah membelanya mati-matian. Setelah kejadian itu, Kia pun kembali ke rumahnya dan menjalani lagi kehidupannya. But the only person I had ever truly loved, always that hope. Film pun ditutup dengan Kia yang kembali lagi dengan Tate. Lalu mereka pun menikah hingga menua bersama. Hingga pada suatu hari, Kia melihat bayangan dari ibunya, dan di saat itu juga Kia pun mengembuskan nafas terakhirnya di dalam perahu. Sementara Tate membuka lagi buku catatan Kia dan menemukan kalung kerang yang sebelumnya dia berikan ke Chase. Kemudian Tate membawa kalung itu ke pantai dan membiarkannya hanyut bersama dengan ombak. Lalu film pun berakhir.